Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nastiti, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat, yang saya banggakan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan sedikit mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan topik bahasan yang berjudul partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6 ini. Yang pertama ada saya sendiri, Fernandi Ilyas, lalu ada Ilma Hoirumah, Gina Farah Suangga, Findra Nurul Farika, dan ada Ajeng Arfah Az-Zahra. Nah, teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan dibahas oleh Findra. Kepadanya dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian partisipasi masyarakat. Menurut Sumbodo pada tahun 2006 mengatakan bahwa partisipasi itu merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih lanjut serta antar stakeholder yang memiliki sebuah kesempatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin terciptanya. Dalam proses deliberatif ini, di mana terdapat ruang untuk mendengarkan, belajar, refleks, dan memulai suatu aksi bersama terjadi. Jadi terdapat sebuah interaksi antara satu sama lain, dan terdapat sebuah pembelajaran juga apa yang dibicarakan. Nah, selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat juga diartikan sebagai keterlibatan individu yang dilakukan secara sadar baik secara mental maupun emosional dalam suatu golongan atau kelompok sosial yang dimana saling mempengaruhi dalam proses perencanaan, pengambilan, terus terdapat sebuah keputusan dalam penggunaan dan pengelola serta dapat mempertanggungjawabkan baik itu secara individu maupun kelompok dengan memiliki suatu tujuan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu pengertian proses pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan proses perubahan yang terencana. Adanya suatu perencanaan ini pada program pemberdayaan masyarakat akan memberikan kerangka kerja yang dapat dijadikan suatu acuan semua stakeholder atau termasuk warga masyarakatnya untuk mengambil keputusan tentang kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan demi tercapainya suatu tujuan pembangunan yang diinginkan. Ini menurut pengertian dari Mardikanto dan Soebioto pada tahun 2012. Nah, maka dari itu pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang paling penting karena tidak semua masyarakat memiliki kesejahteraan yang sama. Masyarakat yang sejahtera memiliki kemandirian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara itu, masyarakat yang kurang sederhana memerlukan bantuan pihak lain seperti dari pemerintah, orang yang dermawan, dan lain-lainnya. Untuk itu, maka pemberdayaan ini sangat membantu pada warga kelas bawah yang memberikan akan sebuah perubahan hidupnya. Baik, selanjutnya ada tujuan dan manfaat partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan. Partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan, baik itu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, ataupun evaluasi, bertujuan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, sehingga nantinya akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik. Proses pemberdayaan masyarakat tidak akan berjalan apabila hanya peran aktif dari agen pemberdayanya saja, karena yang akan menikmati hasil dari pemberdayaan ini adalah masyarakat itu sendiri, sehingga diperlukan partisipasi yang aktif dari masyarakatnya. Karena hasil akhir dari pemberdayaan yaitu mencapai kemandirian, baik kemandirian berupa pemikiran, tindakan, dan kemandirian berupa mengendalikan apa yang mereka lakukan. Nah, kemandirian dan kesejahteraan ini
diperlukan proses yang cukup menyita waktu. Dan lama atau tidaknya kegiatan pemberdayaan bergantung pada partisipasi masyarakatnya. Sejalan dengan pendapat Lia Basyari dalam Chandra 2019, menjelaskan bahwasanya masyarakatlah yang harus berinisiatif untuk mengawali gerakan kegiatan sosial guna memperbaiki kondisi suatu masyarakat. Karena objek dari pemberdayaan yaitu memaksimalkan potensi yang ada, maka masyarakatlah yang lebih mengetahui apa potensi yang dimilikinya. Sehingga tujuan dan manfaat partisipasi dalam proses pemberdayaan akan mereka rasakan setelah program dijalankan. Selanjutnya, bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan proses di mana seluruh pihak masyarakat dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan. Dalam buku Pemberdayaan Masyarakat tahun 2010 karya Sawa Suryana, partisipasi masyarakat adalah suatu proses keterlibatan masyarakat di semua tahapan proses perkembangan yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan karena anggota masyarakat yang mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan mereka yang berada di masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan atau pembangunan merupakan bentuk bagian dari keikutsertaan masyarakat dalam program pemberdayaan, yakni untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam jurnal bentuk partisipasi masyarakat di desa dalam program Dewa Siaga di Desa Bandung, Gunung Kidul tahun 2013 karya Nuring Saptiana, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi pikiran. Partisipasi pikiran ini dilakukan di masyarakat dengan memberikan sumbangan atau ide berupa gagasan yang dimiliki oleh masyarakat. Yang kedua, partisipasi tenaga. Partisipasi tenaga ini dilakukan dengan masyarakat yang memberikan sumbangan tenaga. Lalu yang ketiga, partisipasi harta. Partisipasi ini dilakukan dengan masyarakat yang ingin memberikan sumbangannya berupa harta atau uang dan makanan yang dapat membantu pelaksanaan pembangunan. Selain itu, bentuk-bentuk partisipasi dapat dibagi menjadi 4 pengertian, yaitu yang pertama, partisipasi dapat bersifat transitif atau intransitif. Yang kedua, partisipasi bermoral atau tidak bermoral. Partisipasi memenuhi sisi moral apabila tujuan yang dihendaki dicapai sesuai dengan etika. Yang ketiga, partisipasi yang bersifat dipaksa dan bersifat bebas. Yang keempat, partisipasi yang bersifat manipulatif atau spontan. Nah, yang selanjutnya ada faktor penghambat proses pemberdayaan masyarakat. Nah, faktor penghambat proses pemberdayaan masyarakat ini ada beberapa faktor, antara lain yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat luar. Masyarakat yang kurang melakukan hubungan dengan masyarakat luar cenderung menyebabkan kurangnya mendapat informasi tentang perkembangan dunia. Hal ini mengakibatkan masyarakat tersebut terasing dan tetap terkurung dalam pola-pola pemikiran yang sempit dan lama. Selain itu, mereka cenderung tetap mempertahankan tradisi yang tidak mendorong ke arah kemajuan. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlambat. Jika suatu masyarakat kurang melakukan hubungan dengan masyarakat luar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat tersebut menjadi lambat. Hal ini disebabkan mereka kurang atau belum menerima informasi tentang kemajuan masyarakat lain begitu. Di samping itu, penjajahan juga dapat menyebabkan terlambatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada suatu masyarakat. Lalu yang selanjutnya, sikap masyarakat yang tradisional. Nah, masyarakat yang masih mempertahankan tradisi dan menganggap tradisi tak dapat diubah secara mutlak dapat mengakibatkan terhambatnya perubahan sosial dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini disebabkan masyarakat yang tak bersedia menerima inovasi dari luar begitu. Padahal inovasi tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan yang diharapkan dalam suatu masyarakat. Selanjutnya ada prasangka terhadap hal-hal baru atau asing.
Rasa curiga terhadap hal-hal baru yang datang dari luar dapat menghambat terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Sikap ini bisa dijumpai dalam masyarakat yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa barat. Mereka tak bisa melupakan pengalaman-pengalaman pahit selama masa penjajahan, yang akibatnya semua unsur-unsur baru yang berasal dari bangsa barat selalu dicurigai dan sulit mereka terima begitu. Selanjutnya, adat atau kebiasaan. Adat dan kebiasaan juga dapat menghambat terjadinya perubahan dalam masyarakat. Unsur-unsur baru dianggap oleh sebagian masyarakat dapat merusak adat atau kebiasaan yang telah mereka anut sejak lama begitu. Mereka khawatir adat atau kebiasaan yang dianut mereka punah jika mereka menerima unsur-unsur baru, bahkan dapat merusak tatanan atau kelembagaan sosial yang mereka bangun dalam masyarakatnya. Selanjutnya, ketergantungan atau dependence. Nah, ketergantungan ini suatu komunitas terhadap orang lain gitu. Misalnya terhadap pendamping sosial, menyebabkan proses kemandirian masyarakat membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama seperti itu. Tentang konsep pemberdaya dalam paradigma pembangunan masyarakat pada sebuah komunitas bisa dianggap sebagai konsep yang relatif lebih baik dan membawa manfaat yang lebih besar. Namun, dalam implementasinya, masyarakat tidak akan serta-merta ikut dan berpartisipasi penuh dalam program tersebut. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat yang oleh Sumardi tahun 2005 154 sampai 158 dijabarkan menjadi 8 faktor yang berpengaruh sebagai berikut. 1. Kesediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdaya tergantung pada situasi yang dihadapinya. Yang kedua, pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang dan adanya persepsi dari pemegang kekuasaan dalam komunitas tersebut bahwa pemberdayaan dapat pengorbanan diri menjadi diri mereka sendiri. Yang ketiga, ketergantungan adalah budaya di mana masyarakat sudah terbiasa berada dalam hierarki birokrasi dan kontrol manajemen yang tegas sehingga membuat mereka terpola dalam berpikir dan berbuat dalam rutinitas. Universitas Sumatera Utara. Yang keempat, dorongan dari para pemimpin setiap komunitas untuk tidak mau melepaskan kekuasaan, karena inti dari pemberdayaan adalah berupa pelepasan sebagai kewenangan untuk diserahkan kepada masyarakat sendiri. Yang kelima, adanya batas pemberdayaan, terutama terkait dengan siklus pemberdayaan yang membutuhkan waktu relatif lama, di mana pada sisi yang lain kemampuan dan motivasi setiap orang berbeda-beda. Adanya kepercayaan dari para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan dan mengubah persepsi mereka tentang anggota komunitasnya. Dan yang ketujuh, ada pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat. Yang kedelapan, pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya resource yang besar, baik dari segi pembiayaan maupun waktu. Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, maka hasil dari sebuah upaya pemberdayaan akan sangat tergantung dari kondisi masyarakat dan peran serta bersama dan networking, sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Pendekatan utama Universitas Sumatera Utara dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari pelaksanaan proyek, namun juga merupakan subjek dari proyek tersebut. Proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif, walaupun pada beberapa situasi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual. Pada konteks pekerjaan sosial, proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui 3 aras, yaitu Soeharto 2005-66. Yang pertama, aras mikro, di mana pemberdayaan dilakukan terhadap individu melalui bimbingan, konseling, stress management, dan crisis intervention. Yang kedua ada aras mejo, di mana pemberdaya dilakukan terhadap sekelompok individu melalui pendidikan dan pelatihan serta dinamika kelompok.
Dan yang ketiga ada aras makro, di mana pemberdayaan dilakukan dalam sistem lingkungan yang lebih luas melalui perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, dan sebagainya. Dalam melakukan proses pemberdayaan masyarakat, Du Bois dan Milley memberikan beberapa teknik, yaitu yang pertama, dengan membangun relasi pertolongan yang merefleksikan respon empati, menghargai hak dan pilihan individu, menghargai pendapat individu, serta menekankan adanya kerjasama antar individu. Dan yang kedua ada membangun komunitas yang menghormati martabat dan harga diri individu, serta mempertimbangkan keragaman individu. Universitas Sumatera Utara. Yang ketiga, terlibat dalam pemecahan masalah dengan menghargai hak-hak individu, serta melibatkan individu dalam pembuatan keputusan dan evaluasi. Yang keempat, merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial, salah satunya melalui penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan. Soeharto 2005. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa teknik-teknik yang disarankan di atas terkait dengan pengembangan masyarakat yang sangat memperhatikan modal manusia dari masing-masing anggota masyarakat, di mana salah satu modal manusia yang penting dalam pengembangan organisasi komunitas adalah modal sosial. Modal sosial merujuk pada kemampuan individu dalam membentuk jaringan hubungan dalam suatu organisasi yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi tersebut. Modal sosial tersebut merupakan hak istimewa yang dapat digunakan untuk keperluan, misalnya mengakses informasi atau bentuk status sosial dan sebagainya. Terdapat 3 dimensi modal sosial, yaitu Pendit 2006, 2.2.3 pendekatan pemberdayaan masyarakat. Nah, itu dia pemaparan materi dari kelompok 6. Saya mewakili rekan-rekan kelompok 6 meminta maaf apabila masih banyak kekurangan, masih ada kesalahan dalam pemaparan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.